Jabar. Panjenengan sumber sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal, nama lengkapnya Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Khazraji, dengan nama julukan Abu Abdurrahman. Adalah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Kalangan Ansor itu ada golongan para sahabat yang mereka menyambut kehadiran sahabat Muhajirin dari Mekah datang ke Madinah, disambut oleh sahabat yang ada di Madinah. Maka orang yang dari Madinah itu disebut dengan sahabat Ansor, dan termasuk salah seorang sahabat kategori as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang sangat penuh teladan dalam kehidupan, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Alhamdulillah, orang berislam itu ada dua. Kalau bahasa Sunda, saya dari Karawang kebetulan, ada tiba heula, ada tiba baheula. Ini bahasa Sunda ya. Kalau tiba heula itu Islamnya sejak lahir. Kalau tiba baheula, dia menganut agama apa dulu baru masuk Islam. Kira-kira panjenengan termasuk tipe muslim yang mana? Tiba heula ya, sejak lahir. Sebab orang tua kita Islam dan dia anak turunannya Islam. Tapi insya Allah sampun syahadat. Sebab yang tiba baheula, yang Islamnya melalui jalur menganut agama kepercayaan apa sebelumnya, lalu menjadi seorang mu'allaf masuk Islam, maka dia mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sahabat Mu'ad bin Jabal itu termasuk salah seorang as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Mu'ad bin Jabal terkenal sebagai seorang yang cendekiawan. Jadi kalau pada periode sebelumnya ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, jadi Mu'ad ini gurunya cendekiawan kira-kira. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia memiliki pemahaman yang luas di dalam ilmu fikih, dan juga dia paling mengerti tentang hukum halal dan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berjumpa dengan Mu'ad itu, an Mu'ad bin Jabal qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman faqala. Dari Mu'ad, beliau menceritakan pengalaman pribadi. Kata beliaunya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya pada suatu hari, dan Rasulullah mengatakan, bersabda. Jadi Rasulullah itu bertemu dengan Mu'ad, lalu tangan Mu'ad ini dipegang oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, inni la uhibbu. Ya Mu'ad, wallah inni la uhibbu. Hai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku menyayangimu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad, sosok Rasulullah, Nabi Muhammad orang yang paling kedudukannya tinggi sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai Rasulullah, memiliki akhlak yang sangat mulia. Masya Allah. Kita ini Bapak Ibu ketemu sama bupati, wakil bupati, musawana.
Ketemu presiden tambah seneng, ketemu Rasulullah tambah seneng. Berjumpa di mimpinya saja seneng, cerita kemanapun. Nah ini Rasulullah menjumpai sahabatnya bernama Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah memegang kedua tangannya Mu'adz ini, ya Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu Mu'adz. Ini akhlak seorang pemimpin, dekat dengan umatnya, dengan rakyatnya, lalu dengan lembut dia memegang tangannya, lalu berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, demi Allah aku mencintaimu, aku seduluran ambil awakmu, aku senang ambil awakmu. Ini akhlak. Makanya panjenengan kalau berjumpa dengan sesama kaum muslimin, kaum mukminin, katakanlah ibu dengan ibu, bapak dengan bapak, assalamualaikum bersama, gimana kabar, mungkin sehat, itu bagus, itu bagus. Mugi-mugi istiqomah ini, mugi-mugi dibagi kuat untuk taat kepada Allah ini, saling doa dari lisan mulia, itu menyenangkan sekali. Dan yang keluar dari lisan ini orang yang paling mulia, Mu'adz, aku mencintaimu, demi Allah aku sayang kepadamu. Bagaimana tidak gemetar itu Mu'adz? Seorang junjunan besti banget, besti yang paling dimuliakan oleh Allah, lalu lisannya mengalir sebuah ungkapan, demi Allah aku sayang kepadamu Mu'adz. Faqala Mu'adz, Mu'adz pun membalas, gayung bersambut, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, demi engkau, dan demi ibuku ya Rasulullah, wallah inni la uhibbu, demi ayahku, demi engkau ya Rasulullah, dan demi ibuku, demi Allah aku mencintaimu ya Rasulullah. Ini artinya kalau kita turunkan dalam akhlak kehidupan kita, kalau berjumpa selalulah saling bercara yang baik, saling berpesan yang baik, saling mendoakan yang baik. Itu akhlak Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faqala, lalu Nabi pun berkata, usika ya Mu'adz, la tada' fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin, dalam riwayat yang lain, hendaklah engkau jangan meninggalkan doa ini di setiap penghujung salatmu wahai Mu'adz. Hendaklah engkau mengatakan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi berwasiat, berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, dan insya Allah ini untuk kita. Apa pesan wasiatnya? Agar kita selalu berdoa dengan doa tersebut di setiap penghujung sholat. Insya Allah panjenengan sampun apa nih? Coba saya nanti diikuti. Allahumma a'inna Allahumma a'inna, bukan inna ya, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hendaklah engkau berdoa di setiap penghujung sholatmu dengan 3 doa. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika, yaitu Rasulullah mengajari kita untuk berdoa kepada Allah. Isi doanya minta tolong kepada Allah, nyuwun pitulungane Gusti Allah. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku, ala dzikrika, agar aku bisa selalu ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, agar aku senantiasa bisa bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku ya Allah agar aku bisa mempersembahkan ibadah yang baik kepadamu. Tiga hal kita diminta memohon pertolongan kepada Allah. Kepada tiga hal ini, pertama kita minta tolong kepada Allah agar kita dimudahkan selalu ingat Allah, selalu gampang untuk bersyukur kepada Allah, dan mampu mempersembahkan ibadah yang baik kepada Allah. Tiga hal ini pun, tiga hal ini pun, bila Allah tidak menolongnya, kita pun sulit untuk mendapatkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat Rasulullah. Para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud fi kulli duburi sholatin, di setiap penghujung sholat niku kapan? Pertama, kebanyakan ulama bahwa di setiap duduk tasyahud yang akhir sebelum salam. Yang kedua, setelah salam, ketika berzikir dan berdoa, dipakai untuk doa. Yang ketiga, ya dua-duanya boleh. Kalau pada duduk tasyahud akhir sebelum salam, memang anjuran Rasulullah ketika sholat itu banyak-banyak berdoa. Yang diperintahkan banyak berdoa itu ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'tsiru du'a. Jarak terdekat antara Allah dengan si hamba yaitu ketika mereka sholat posisi sedang sujud. Fa'tsiru du'a, banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua, posisi duduk tasyahud akhir. Setelah bersolawat kepada Rasulullah, setelah tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Setelah itu dianjurkan banyak berdoa. Doa yang kita umumnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tambah doa yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Termasuk tambahkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bolehkah diulang-ulang berdoa? Boleh. Bahkan panjenengan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sudah 3 kali, imamnya masih rukuk, boleh ditambahi ganjil. Boleh. Bahkan doa rukuk, sujud, subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 10 kali. Betul-betul. Karena zikir-zikir di dalam sholat itu umumnya sunnah. Panjenengan rukuk boten maca napa-napa sah. Karena bacaan zikir doa dalam sholat itu selain surat Al
salam, selain sholawat, salam untuk Rasulullah maksud saya, selain sholawat, selain salam penutup, itu sunnah. Yang wajib yang saya sebutkan tadi Al-Fatihah, At-Tahiyat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus sholawat, terus ucapan salam. Hanya 5 bacaan yang wajib, lainnya sunnah. Nabi mengajarkan ketika sholat mengucapkan zikir itu justru agar kita bisa sholat yang lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi momentumnya di dalam penjelasan yang umumnya adalah ketika duduk tasyahud yang akhir sebelum salam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika. Kita buka sedikit. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku agar aku dapat mengingat-Mu. Bapak Ibu, ingat kepada Allah itu gampang, tapi juga sulit. Kalau sekedar ingat, sekelebatan ingat, tapi ingat dalam hati, ingat hukum-hukumnya, ingat aturan-aturannya, ingat kebesaran kekuasaannya, ingat keagungan asmanya. Oleh karena itu, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar aku dapat mengingat-Mu. Dalam rangka mengingat kepada Allah, ada 4 hal yang harus kita ingat pula. Ada berapa Bu? 4 hal. Pertama, bahwa Allah itu ada. Panjenengan yakin kalau Allah itu ada? Di mana? Yakin Allah itu ada. Orang tua kita mengajarkan akhlak. Anak-anak itu kalau menghadapi yang lebih senior, anggap umur adab. Dulu saya masih kecil itu, kalau ada guru sedang duduk, kula nuwun ngapunten, assalamualaikum, numpang lewat, mohon maaf Bapak Ibu guru, sambil berunduk. Itu memaknai bahwa ada bapak ibu guru, ada senior, menandakan ada orang. Ya, ada orang. Anak sekarang, ono bapak, ono ibu, ono guru lewat, dilewat aja. Berarti apa? Nganggep nggak ada orang. Dalam hidup